Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Engkang kula hormati Bapak Haji Rekat serta seluruh pengurus takmir Mushola Al-Hikmah, panjenengan bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang hadir dalam kesempatan menika, mugi-mugi angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Menika pengajian ing dalam Mushola Al-Hikmah. Al-Hikmah ini kebijaksanaan, terus tiang-tiang sing sering pengajian mriki, sing ngaji mriki, sing sholat jamaah mriki, insyaallah angsal hikmah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi bukan sekedar jadi ahlul hikmah, tapi dados ahlul jannah insyaallah. Jamaah ingkang kula hormati, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo sami-sami kita panjataken puji lan syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita sedaya kenikmatan ingkang maringi kita anugerah ingkang kathah sanget, mulai nikmat sehat jasmani ugi sehat rohani kita. Insyaallah ingkang budi kita tiyang ingkang sehat jasmanine lan sehat rohanine. Mergi wonten tiyang niku namung sehat jasmanine, rohanine boten. Nggih sehat awake mangan entek akeh. Nggih, saged mlampah, saged nyambut gawe, saged mlampah ten panggenan kerjane niku tebih saged. Tapi mlampah ten mushola, mlampah ten masjid salat jamaah boten saged. Niku sehat jasmanine tapi rohanine sakit. Wonten ugi tiyang niku sing sebalike. Inggih menika tiyang ingkang rohanine niku sehat, tapi jasmanine boten sehat. Tiyang-tiyang ingkang nandhang lara, tiyang ingkang dipun sukani ujian kalian Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Biasanya di masjid, biasanya di pojok niku disiki salate, sholat sunnah, tapi kondisinya tidak bisa karena mungkin sedang sakit. Di rumah mungkin dia menangis, boten saged Jumatan, boten saged sholat jamaah, boten saged dzikir teng masjid, boten saged iktikaf. Piyambake iktikaf ten griya mawon. Insyaallah yang menika tasih lumayan timbang sing pertama. Nah, kula lan panjenengan sedaya nek purun hadir
kados mekaten menika insyaallah kita niki sehat jasmani lan rohani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika datang para sahabat, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan dalam rangka untuk thalabul ilmi, delek ilmu, delek pengetahuan agama, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sebagaimana kita pahami, kita yakini kula lan panjenengan sedaya menika wonten donya menika dipun ciptaken dening Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka kula lan panjenengan sedaya dikengken ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar kalian itu, jin dan manusia itu, ibadah kepada liya'buduni. Ini kalau dalam bahasa Arab dia pakai fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu maknanya kata kerja atau pekerjaan yang sifatnya terus-terusan, sifatnya bukan sekali saja, tapi terus kontinu, ajak, rajin, terus menerus. Liya'buduni, agar mereka menyembahnya hanya padamu. Dan ini sudah insya Allah sama-sama kita banyak melaksanakan ibadah ini. Ya, jelas sholat, jenengan poso, jenengan membayar zakat, bahkan wonten sing berangkat haji niku ibadah, maos Quran ibadah. Tapi di luar itu juga banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya. Terus pun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu apa? Ibadah itu ismun jami'un lima yuhibbullah wa yarda. Semua amalan atau ucapan yang dicintai dan diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang budame kangge mencari rezeki, mencari maisha untuk mencukupi kebutuhan keluarga niku nggih dianggep ibadah. Jangan nuturi anake, nangeni anake, "Cung, nak ayo berangkat nak masjid." Niku nggih ibadah. Nah, ibadah ini sebagaimana saya sebutkan, sifatnya terus kita lakukan. Boten-boten lerene. Tidak ada cuti dari ibadah. PNS kan wonten cuti, wonten cuti. Wonten apa? Pensiun. Nah, wonten pensiune kadang harus karena ada sesuatu dia cuti. Tapi ibadah ini bukan wonten. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan, ibadahlah kepada Tuhan hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang sesuatu yang paling meyakinkanmu, yaitu ajal, kematian. Nah, disinilah kita ketemu dengan judul ini. Ibadah itu harus istiqomah. Kula lan panjenengan sedaya dipun wasiati kalian Allah Subhanahu wa taala supados dados tiyang Islam, tiyang sing ibadah, tiyang sing iman dhateng Allah niku sampai mati niku kula lan panjenengan sedaya. Niku namine istiqomah. Niku namine istiqomah. Niki disebut mriki supaya seorang menempuh ajaran agama Islam yang benar dengan tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri.
Udah foto kanan kiri, gak maksudnya itu. Gak usah delok kanan kiwa, wis lurus mawon. Ibadah itu lurus mawon, kata jenengan sholat ora oleh tolak-toleh. Gak usah nyawang itu Kristen sing kene orang tuh enak Kristen yo. Ibadah itu seminggu pisah loh. Gak usah itu. Kita harus yakin inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah yang benar itu adalah Islam. Makanya nggak usah tolak-tolak. Nah, istiqomah ini juga kalau kita cari definisinya menurut para ulama, menurut para sahabat Nabi itu nggih wonten beda-beda. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu nyebut istiqomah itu apa? Istiqomah itu tiang ibadah datang Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ya, tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Itu orang yang istiqomah. Utsman bin Affan nyebutaken tiang istiqomah itu tiang sing ikhlas. Orang kalau bisa menjaga keikhlasan ibadahnya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, insya Allah orang ini termasuk orang yang istiqomah sampai meninggalnya. Ada pula sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar menyebutkan orang yang istiqomah itu orang yang gak pelin-pelan. Gak pelin-pelan. Ya gak pelin-pelan. Ya lurus. Ibadahnya namun datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya bahwa kenapa kita harus istiqomah di dalam ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus begitu? Karena ini perintah. Nah, ini perintah. Perintah saking Allah Subhanahu wa ta'ala terutama kepada Rasulullah, dan perintah kepada Rasulullah adalah perintah juga kepada kita sebagai umatnya. Bahwa ini adalah perintah. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka tetaplah, teguhlah kamu Muhammad di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama umirta, sebagaimana telah diperintah kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga kepada orang-orang yang bertobat bersamamu. Wala tadghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Terus dalam setengah riwayat Rasulullah itu uang itu muncul uban nih kayak saya. Kayak saya nonton terus uang. Muncul ubannya. Ditangeti kalian sahabat ya Rasulullah sampai kok wis kuanen. Kata Rasulullah, saya bani Hudun wa akhwatuha. Iya, aku iki kuanen gara-gara surat Hud dan beberapa temannya surat Hud. Surat Hud itu apa? Kok ndadekno Nabi kok sampai kuanen sih. Asal gini-gini kuanen kok. Kalau nggak ada murid, ini kalau murid SMP ini pun kuanen. Apa jenengan tidak ada nopo nih anak ke SD habis kuanen. Mau separuh kiamat nih. Lari cilik-cilik ini ono kuanen. Ini mikir nopo gitu. Pengen istiqomah. Nah, terus para ulama niku gara-gara surah Hud niku maksudnya gini iki. Ayat fastaqim kama umirta niku. Nabi dikengken
istiqomah sampai mikir itu istiqomah betapa beratnya sampai uang ini. Dan memang istiqomah ini berat. Yang dikengken lurus mawon kira-kira jogo apa wis gak dosa barang rekod apa gampang. Repot. Mergo iku sampai Nabi ku wanen. Pastaqim kama umirta sayyabat ihudun wa akhawatuhan itu. Makanya cegah ketok agak pikiran disemir apa. Nanti setunggal sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ini namanya hadis ke-21 dari hadis Arba'in Nawawi. Niku tanglet datang Rasulullah. Namanya sahabat niku Abu Amr atau Abu Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau tanya pada Rasulullah, beliau minta bahasa ini nyuwun. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, katakan pada saya satu ucapan atau satu amalan yang bisa aku lakukan dan saya nggak akan nanya-nanya lagi kepada selain kamu. Cukup sitok itu. Niki tiap ekonomis. Jalur sitok tapi pengen lebih suarco lagi. Sitok kayak amalannya Nabi ojo kakek. Nabi gak kalah pinter gitu yakin. Dijawab apa? Nah, itu ada tapi tulisannya keliru itu. Jadi saya tulis pakai HP, muncul di laptopnya seperti itu. Nabi mengatakan kul amantu billahi summastaqim. Jadi macamnya terkonek gitu, terkonek kiwa. Kul amantu billahi biko summastaqim. Katakanlah amantu billah, saya iman kepada Allah summastaqim. Kemudian kamu istiqomahlah, wes, ini ucapan Nabi ini. Salah satu keistimewaan Nabi itu adalah disebut sebagai orang yang punya jawami'ul kalim. Ucapannya sedikit tapi maknanya panjang, maknanya luas sekali. Di antaranya mereka DM jalur saiki, tak kayak saiki tapi maknanya akhir. Sampai yang iman datang Allah terus istiqomah. Dikira gampang. Boleh itu yang mikir amantu billah, iman kepada Allah. Kan iman kepada Allah enggak cukup. Orang iman kepada Allah kan tidak cukup. Saya yakin Allah ada, kan enggak begitu. Tapi orang iman kepada Allah ya harus ibadah kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Harus mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu utusannya. Harus mengikuti apa kata Al-Quran karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah SWT dan seterusnya. Bukti bayangke sumpah statusnya itu yang berat. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Handolah, datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan begini, ini sahabat dekatnya Rasulullah, nafaqah Handolah ya Rasulullah. Handolah ini wis munafik ya Rasulullah. Kok gampangane iki jenenge Handolah. Ya Rasulullah, kula niki pun dados tiyang munafik ya Rasulullah. Lah kok ngono? Kula nek ten masjid ketemu jenengan ngringekno sabda-sabdane jenengan. Kok iso sing dieling iku mesti surga neraka. Eling iku akhirat. Salat di masjid, salat di burine Nabi iku iso khusyuk. Membayangkan sebelah kanan ini surga, sebelah kiri itu neraka, kira-kira begitu. Kok iso ngono? Nah, bareng mulai balik ke masjid sampai omah wis iki mau lali, surga neraka wis ilang. Sing dieling-eling ya wis bojone, wis urusan karo anake, akhirat iku mbuh kamu nafik kamu ya Rasulullah. Kira-kira
baju Rasulullah ngedar. Apa katanya? Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kamu seperti itu, seperti kamu di masjid itu, kamu pulang juga seperti itu, tetap eling akhirat, maka la sofahat kumul malaikatu fit turqah. Iku ono malaikat itu nyalami sampai kusku paling hebat semua. Makanya saatun fasaat. Ada waktunya memang untuk ibadah, ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk akhirat, ada waktunya untuk dunia. Kira-kira begitu. Nabi ini ingin menjelaskan orang itu harus ada keseimbangan. Makanya ada orang yang terlalu ibadah itu pengen sampai nok dhuwure Nabi. Mergo nyadar nek dheweke iku derajate ndok iso Nabi. Secara akal bener. Nabi kuwi mesti dijamin masuk surga. Dheweke kan durung. Piye carane supaya iso benus mereka derajate Nabi. Caranya berarti ibadah dheweke kudu luwih akeh timbang Nabi. Ada orang yang sampai begitu. Akhirnya dia ngomong, aku nek bengi orang dulu, terus pokoknya mari isya sampai subuh sholat malam. Sing situ gak kelem kalah. Aku tiap hari, tiap dino poso, tak gawe poso, bendino sampai aku mati. Sing situ aneh ngomong, wis. Aku ora bakal kawin la atazawwaju nisa. Kenapa? Aku nek kawin itu mesti urusannya akeh dunya. Nabi kemudian mendengar perkataan tiga orang itu langsung keluar beliau. Begitu keluar mengatakan siapa tadi yang ngomong tadi siapa sini. Dipanggil sama Nabi. Saya ini orang yang lebih takwa dari kalian. Ya. Tapi saya ini puasa dan saya juga tidak puasa. Maksudnya ada hari di mana saya puasa, ada hari di mana saya tidak puasa, saya juga makan. Ini asumu wa uftir. Kalau mau seperti puasanya Nabi Daud silakan. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Ya, kecuali Ramadan jangan dipraktekin. Berarti oleh Ramadan ya separuh oleh Ramadan. Betul, Ramadan beda. 30 hari atau 1 bulan. Betul. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Silakan. Kemudian yang kedua kata Nabi, fa'ana usolli wa arqud. Kalau malam hari saya salat malam, tapi saya juga tidur. Jadi ada waktunya salat malam, ada juga waktunya dia tidur. Ini kita tidak bahas ibadah kita di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan sampai gak turu sekapok, sampai ada salat malam semalam penuh, silakan. Banyak contohnya. Dari pondok Temboro. Di Magetan boleh itu ada sholat tarawihnya sambil mengkhatamkan Quran. Ini bukan sholat tarawih tercepat itu ya bukan. Itu sih terlama. Ini lewat silakan. Siji urusan kalau Ramadan. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan bahwa ini ada zawajun nisa. Saya ini juga menikah dengan perempuan. Sampai kau sama macam ibadah, dunia. Yang penting ojo berbuat dosa. Jadi yang halal tetap gak apa-apa dinikmati yang halal. Sementara kalau dosa melanggar jangan sampai itu dilakukan. Ini pas tadi kama kebir
Memang berat sekali. Selanjutnya, ini keistimewaan orang yang istiqomah. Salah satu ayatnya berbunyi, apa sih kok dengan istiqomah? Nah, ini balasannya. Gampangan kok lomba tadi ini hadiah. Okay? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, persis seperti yang disabdakan pada Sufyan bin Abdillah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Kok dia bisa melakukan itu? Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan takut, mereka juga tidak akan sedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah para penduduk surga. Mereka nanti, halo, jamaah, habis tak? Mereka itu adalah ashabul jannah, para penghuni surga, wong-wong sing istiqomah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, saklawas-lawase. Khalidina fiha, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu apa? Ibadah terus istiqomah. Balasannya niki swarga. Mergo berat niku wong istiqomah niku. Nek sing enteng-entengan yo paling hadiahe yo dipasangin bareng-bareng iki. Mergo niki abot iki. Hadiahe swarga, ngoten. Nggih, keistimewaannya disebut lagi banyak ayatnya tentang istiqomah, ada lagi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang yang istiqomah itu nanti akan didatangi oleh malaikat. Ya. Kemudian dibilang oleh malaikat wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Seneng mau sampai pakai kabar gembira sampai ben oleh swarga. Ya, pengen Pak didatangi malaikat pengen. Kok wedi lagi sampai. Ada yang mengatakan kapan ini malaikat datang memberikan kabar gembira, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak usah sedih, enggak usah pedih. Itu ketika masuk kuburan. Jadi ketika dikubur, satu. Yang kedua ketika dibangkitkan. Ya. Ketika dibangkitkan, itu malaikat datang dan mengatakan untuk orang-orang yang selalu istiqomah di dalam hidupnya. Ya. Bahkan di situ disebut nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penolongmu, pembantumu kapan saja. Di dunia kami tolong kamu, di akhirat kami tolong kamu. Gak usah sedih, gak usah takut. Apa maksudnya gak usah sedih, gak usah takut? Kalau sedih itu biasanya sesuatu yang sudah terjadi. Kalau takut itu hal yang belum terjadi, baru kita takut. Tentang nanti kamu dibangkitkan, kamu masuk surga atau neraka, gak usah sedih. Tenang saja, ada kami. Nahnu awliya'ukum, itu jaminan ke malaikat. Tak kawal, kira-kira. Ya. Sedangkan gak usah sedih. Amal-amal nanti, amal-amal mungkin ada yang buruk diampunkan oleh Allah. Istri dan anak-anakmu, kami yang ngurusin. Itu malaikat bilang begitu kepada orang yang istiqomah. Nah, lagi lanjutan ini. Kiat-kiat istiqomah, kiat-kiat istiqomah. Coro,
carane wong sing gampang wong sing istiqomah. Sing pertama itu kita punya perasaan butuh kepada Allah. Butuh kepada istiqomah dalam agama ini, kita mintanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang mengistiqomahkan kita itu Allah. Yang menguatkan kita di dalam agama ini itu Allah, bukan kekuatan kita. Allah Subhanahu wa taala. Niki ayat ini. Walau la an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Ini Nabi Muhammad ini ceritanya. Nabi Muhammad itu kan waktu beliau dakwah di Mekah, itu ujiannya sangat berat sekali. Mulai ujian yang ringan, enteng, mengenakkan sampai yang memberatkan dan membahayakan, bahkan hampir dibunuh. Okay. Nah, itu kadang Rasulullah ini menurut ayat ini, kalau tidak dikuatkan oleh Allah, bisa-bisa Rasulullah itu condong kepada mereka. Makanya kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu meneguhkan keistiqomahan itu dalam hati kita, ya. Maka kita tumbuhkan perasaan butuh istiqomah itu. Bukan biasanya begini kalau ibadah itu ya, antara terpaksa dengan butuh itu enak ketika kita butuh. Ketika butuh, bukan ini kewajiban, beda. Orang sholat ketika kita merasa butuh langsung berangkat. Tapi kalau merasa ini adalah kewajiban, biasanya pokoknya iso sholat kan. Tapi kalau butuh beda. Butuh obat barangnya tertarik kan. Wis ngantri wong butuh kok. Ini bukan jadwal, butuh. Nah, ini kita butuh kepada yang namanya istiqomah. Yang kedua, bersegera dalam ketaatan, jangan ditunda-tunda. Ini penyakitnya manusia itu ya. Biasanya penyakitnya manusia itu at-taswif. At-taswif itu nunda-nunda. Saufa, dari kalimat saufa. Saufa itu akan ya ben. Jadi wong Arab itu godan sampean duwe janji karo wong Arab, kayak ngrasani wong Saudi Arabia ini. Nek sampean dijanjeni misalnya, aku iki yo ndi barangnya kek aku. Ya godan takti. Godan meneh. Tapi sampean teko ngono godan wis umben ya, suwi. Krono ndi godan. Krono mana godan. Nah, ini kita taswif namanya. Jangan biasakan kita menunda-nunda amal soleh. Sebisanya dilakukan waktu itu. Mintahin komsan qabla komsin, itu kan hayataka qabla mautika, sehataka qabla marotika. Ya kan? Lakukan ketika kita ada waktu ya, kita lakukan waktu itu. Tidak usah ditunda-tunda. Biasanya kalau ditunda-tunda di belakangnya kita stres, muncul tuanya ini. Wis kakean pekerjaan, sing numpuk ditunda-tunda. Rasulullah mengatakan badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Badiru, bersegera beramal soleh itu bersegera. Nek ana duit cukup berangkat daftar kaji. Saiki tambah 56 juta. 56 juta. Mimpi wae lah. Nek ana 56 juta kan jenengan mboten damel kaji jan ini kan paling ke umroh nanti cepat. Sing penting wis tau rono.
Padahal sih, kali-kali ini wajib, haji kalau umroh itu wajib. Kira, lu dikira umroh itu sunnah, betul. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh. Karena orang kalau berangkat haji ke sana, mesti dia juga melakukan umroh, nggak mungkin haji tok gitu loh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nek sampai umroh itu berarti seono kajine gitu. Tapi nek wis kaji, wis mesti umroh ya dilakukan karena ada haji tamattu, ada haji qiran. Mesti orang Indonesia kita kan mesti melakukan dua hal itu. Badiru bil amali, fitanan kakito ilahi, nanti ada fitnah. Seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Nanti ada orang-orang yang pada waktu pagi itu masih mukmin, sorenya wis kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Begini lho, sorene wis Islam. Isuke wis kafir. Kenapa? Ya bi udinahu bi aratin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan harta keduniaan. Tidak sedikit orang berubah, digoda dengan banyak macam sehingga meninggalkan agama Islam, murtad gara-gara gak mangan. Mergo miskin didatangi oleh para misionaris dari Kristen. Dibantu ini, akhirnya dibaptis jadi Kristen. Alhamdulillah, kayaknya belum berani masuk. Daerah-daerah selatan Lamongan itu ada tiang-tiang sing aslinya zaman biyen ini Islam tapi berubah menjadi kufur. Na'udzubillah. Disebutkan itu juga di dalam hadis Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu. Ada di antara kalian itu orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga, berarti Islam. Beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Terus begitu sampai Nabi mengatakan tinggal sejengkal saja dia masuk surga. Tapi fayasbiqu alaihi kitab, ada catatan di sana di Lauhul Mahfuz bahwa dia matinya su'ul khatimah sebagai orang kafir. Na'udzubillah. Dia di akhir hidupnya melakukan amalan ahli nar, perbuatan penduduk neraka, lalu mati masuk lagi neraka. Alhamdulillah. Dulu apakah ada sahabat Nabi yang begitu? Ada orang yang begitu, dan ya Nabi kan nggak berbohong. Apa yang dia katakan mesti benar. Ada orang begitu. Dulu menjadi orang-orang yang datang pengajian bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Tapi di akhir kehidupannya dia berpihak kepada yang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Orang yang ngaku-ngaku Nabi. Karena masih ada kekerabatan, sukunya sama atau bagaimana, keluarganya masih sama. Sebelumnya itu dia mengatakan, Nabi kirim saya dakwahi Musailamah al-Kadzdzab dia kembali masuk Islam. Tapi begitu dia dakwah ke sana kalah. Pesan ini disebut kalah debat, kalah ilmu, kalah logika karo Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya jadi pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, mati su'ul khatimah. Nah, ada yang disebut begitu. Masih lumayan yang sebaliknya. Nabi juga pernah mengatakan, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada juga orang yang selama hidupnya itu amalannya buruk, amalannya amalan ahli neraka, dosa kok di sini.
tinggal sedikit sejengkal saja dia mati kulbu rokok. Tapi faisbiku alaih kita sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz sana bahwa dia ahli surga. Maka sebelum meninggalnya dia berbuat kebaikan, berbuat amalan ahli surga, akhirnya mati terus masuk surga. Ini pun ada. Dia kafir selama hidupnya. Pas perang bersama Nabi, perang bersama Nabi, maksudnya memerangi Nabi. Itu ada terdetik dalam hatinya pengen tobat, pengen masuk Islam. Akhirnya masuk Islamlah dia, akhirnya memerangi teman-temannya sendiri, terbunuh dia. Belum pernah sholat, belum pernah sujud, dia masuk surga. Jadi ya, kita jangan menunggu-nunggu, ya, harus bersegera ketika melakukan ketaatan. Jangan nunggu ketika sakit, jangan nunggu ketika ketika ajal datang. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang kita kerjakan. Apa yang kita bisa kita kerjakan malam ini kita kerjakan. Dari kebaikan, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki perhatian besar terhadap Al-Qur'an. Kenapa kok harus punya perhatian kepada Quran? Rupanya ada ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwa Quran ini, kalau kita punya perhatian kepada Quran, Quran ini bisa menjadikan kita itu kuat beragama, menjadikan kita tegar dan teguh di dalam agama. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbi bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa hudan lil muslimin. Wa busyra wa hudan wa busyra lil muslimin. Qul, katakanlah, nazzalahu ruhul qudus. Al-Qur'an ini dibawa oleh Ruhul Qudus. Siapa? Malaikat Jibril. Min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Li yusabbital ladzina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala mensabatkan, menguatkan, mengokohkan orang-orang beriman dengan Quran tadi. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim, orang-orang muslim, orang-orang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita tahu bahwa dengan Al-Qur'an ini, nazzalahu ruhul qudus, yang dibawa oleh malaikat, kita harus banyak-banyak berinteraksi. Bukan ini ibu-ibu kontraksi, ini betul ya? Interaksi. Ya. Napa niku diwaca, ditadaburi, dipelajari, diamalno, bahkan didakwakan kalau bisa. Wis diwaca meneh. Jenengan rajin maca Quran wis. Kuwate kira-kira sedina maca pirang-pirang Pak. Sajus nggih. Nggih, enggak ada niat mboten Bu sajus. Dimulai dari semampu kita berapa? 1 lembar, 2 lembar, untuk meningkat. Al-Quran. Nanti dikaji di forum kayak begini, di majelis begini, dikaji oleh ini. Nek boten saged napa boten paham, nggih kita katakan. Sampai nanti tingkat diamalkan. Yang keempat, dan bagi yang mungkin sudah batal dulunya, kok dengan guruin, ya. Yang keempat, berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini penting, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sholihin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Gimana cara
Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari ilmu ya, mencari petunjuk ya, sarang-sarang tiang sensor itu biasa ini dikengken ibadah piyambakan itu gini tuh rok kasem gitu. Kadang semangat, kadang enggak semangat. Tapi nek duwe kanca padha-padha apike, padha-padha semangati, insyaallah saling menyemangati. Kados maos Quran ngene duwe kanca kene nek darusan. Enak. Nek darusan Ramadan biasanya kan, kenapa kok semangat? Akeh kancane. Sholat bengi, sholat bengi, sholat tahajud. Kenapa malas? Ora mau kancane. Tapi nek wayahe napa niku? Tarawih. Nah, niku semangat. Dadi semangat. Poso kok. Jadi perlu delek kanca-kanca sing sak frekuensi. Kanca-kanca sing padha niat. Niku penting niki, gak ada komunitas, gak ada jamaah. Pun wonten mriki jamaah mushola al-hikmah. Ajaran saya niki sing terakhir, tidak kalah pentingnya ngakeh-ngakehaken donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan kami, jangan sesatkan hati-hati kami ini. Ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah, petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan rahmat kepada kami dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Memberi. Jalur Allah, jalur kali Allah, termasuk jalur istiqomah ini. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan diplesetkan lagi lah kami ini. Kami sudah bisa ajak jamaah, ajak sedekah, ajak poso, masya Allah. Jangan dipikir ini hidayah. Kalau tidak salah ada cerita bahwa ini doa ini dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 5 hari berturut-turut setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal, banyak orang yang murtad. Nabi kok iso mati? Nabi kok mati? Padahal ayatnya di wonten Nabi itu mesti menungso dan akan meninggal itu ada. Tapi kata yang itu sih gak percaya. Akhirnya murtad. Agar sahabat Abu Bakar ini tidak terikut-ikut virusnya mereka itu tadi, pemikiran mereka, beliau doa terus. Rabbana la tuzigh qulubana, tetapkan kami dalam Islam. Dalam hadis juga kita diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, kuatkan, kokohkan hati kami ya, selalu berada di atas agama. Di riwayat yang lain, tsabbit qalbi ala taatika. Ya Allah, kokohkan kami, kokohkan hati kami untuk selalu mentaati perintah-perintah. Ini boleh? Nah, sudah azan Isya, saya cukupkan pengajian pada malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang kita sampaikan. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.